Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Kreativa. Sekolah Kreativa beralamat di Jalan Kranji Ujung, nomor 71, RT 3, RW 4, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dan Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, ini adalah lapangan parkir, tempat untuk memarkirkan kendaraan. Lapangan parkir juga berfungsi sebagai titik kumpul jika terjadi peristiwa genting seperti gempa bumi. Taman PDBK atau Taman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus digunakan teman-teman spesial sebagai sarana latihan motorik kasar dengan berbagai rintangan. Gunanya untuk mengasah kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada ruang PDBK yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sentra. Ruangan PDBK ini terbagi dalam 3 ruangan, yaitu ruang kelas bahasa dan motorik halus, ruang kelas kognitif, dan ruang kelas bina diri dan motorik kasar. Ruang perpustakaan berada di sebelah ruang PDBK. Perpustakaan digunakan sebagai tempat membaca dan meminjam buku. Ada berbagai macam jenis buku loh teman-teman, mulai dari buku dongeng sampai dengan buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya sangat menarik. Oh iya, ada beberapa peraturan yang perlu kita ketahui saat berkunjung ke perpustakaan. Di antaranya, jam kunjung perpustakaan saat jam reading atau jam istirahat. B. Ketika masuk ke perpustakaan, harap mengisi buku daftar nama pengunjung. C. Makanan dan minuman tidak boleh dibawa masuk. D. Harap menjaga ketenangan dan ketertiban saat membaca di perpustakaan. Kantor manajemen terdiri atas ruang kantor kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kelas tinggi dan rendah, wakil kepala sekolah Al-Quran, dan wakil kepala sekolah BPABK. Di sebelah kantor manajemen terdapat ruang kantor administrasi, ruang bagian pendataan semua staf manajemen, guru, cleaning service, dan siswa-siswi SD Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari perwakilan SLH. Saya akan membacakan MPLS 1. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah, salah satu tempat beristirahat orang yang sedang sakit. Teman-teman yang berperan sebagai safety squad memiliki tugas untuk bersinergi menolong temannya yang membutuhkan pertolongan pertama dan dibawa ke UKS. 2. Aula adalah salah satu tempat yang digunakan untuk sholat fardu, murojaah, sholat duha, umi, tempat tasmiul Quran, tempat pembelajaran, dan tempat acara penting lainnya. Adapun adab di aula yaitu menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. 3. Dapur digunakan sebagai tempat praktik memasak, pedep, atau pengembangan diri, cooking. Setelah makan siang bersama di kelas, teman-teman akan membawa piring kotor yang sudah digunakan ke tempat cuci piring ini. Biasanya teman-teman akan membawanya secara berkelompok sesuai dengan kelas dan jadwal piket masing-masing. Lalu di sini ada tempat sampah. Tempat sampah dibagi untuk sampah plastik dan sampah kertas. Lalu untuk sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan dan dedaunan, teman-teman membuangnya ke lubang lusa. Oke, di lubang lusa teman-teman juga membagi lagi menjadi sampah yang cepat membusuk dan sulit membusuk. Dipisahkan menjadi 2 lubang yang berbeda. 4. Lalu ini adalah kamar mandi dan tempat wudhu teman-teman. Setiap gedung dilengkapi dengan kamar mandi yang terpisah antara teman-teman ikhwan dan teman-teman akhwat. Teman-teman harus menjaga kebersihan dan menyiram sisa aktivitas di toilet. Selamat datang di Koperasi Yasmina Sekolah Kreativa. Teman-teman bisa berkunjung ke koperasi saat snack time dan istirahat makan siang. Di luar waktu itu, teman-teman dilarang jajan di koperasi ya. Adapun para staf yang bekerja di koperasi adalah Bang Irfan, Mbak Nita, dan Pak Kiki. Sekolah Kreativa sedang melaksanakan program Zero Plastik, yaitu program pengurangan penggunaan plastik di sekolah.
seperti di koperasi ini. Jika teman-teman akan jajan, maka harus membawa tempat sendiri untuk wadah makanan dan minuman yang dibeli. Misalnya botol minum dan kotak makan. Di koperasi juga bisa menabung loh. Jadi teman-teman bisa belajar untuk hidup hemat dengan menabung. Oh iya, teman-teman harus membudayakan antri ya saat membayar ke kasir agar lebih disiplin. Jika ingin meminta bantuan untuk menuangkan minuman ke botol, biasakan mengucapkan tolong dan setelahnya mengucapkan terima kasih. Teman-teman juga bisa menikmati makanan dan minuman di dalam koperasi dengan tetap menjaga kebersihan. Menyimpan tempat makanan dan minuman milik koperasi di tempat yang sudah ditentukan dan membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya ya. Land of Synergize adalah lahan kebun milik sekolah Kreativa yang digunakan sebagai tempat praktik menanam di sekolah. Di sini teman-teman bisa belajar menanam dengan cara hidropik atau menanam langsung di tanah. Kebun ini dikelola oleh salah satu staf cleaning service yaitu Pak Tony. Teman-teman bisa menggunakan kebun ini sebagai tempat belajar loh. Jika teman-teman ingin menggunakan kebun tersebut, maka harus izin kepada ibu atau bapak guru untuk selanjutnya disepakati jadwal bersama Pak Tony. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berkunjung dan menggunakan lahan kebun, diantaranya menggunakan alas kaki, menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung, berhati-hati dengan tanah sekitar agar tanaman tidak terinjak, menggunakan benda tajam seperti pisau dengan pendampingan ketika memotong batang saat panen, dan berani kotor. Hehehe. Ketika waktu panen tiba, teman-teman bisa memasarkan hasilnya kepada orang tua murid juga, sehingga bisa belajar berdagang deh. Uang hasil penjualan dipergunakan untuk pengelolaan kebun lagi. Yuk mulai menanam meski di rumah saja. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bersama-sama bisa mengenal dan menikmati lingkungan fisik yang ada di SD Kreativa melalui video yang ditayangkan. Bagaimana perasaan teman-teman setelah menonton video? Semakin penasaran dan sudah tidak sabar ya untuk belajar di sekolah? Eits, tunggu dulu sampai selesai pandemi ya. Insya Allah kita bisa belajar dan bermain lagi di sekolah tercinta SD Kreativa. Sekian video yang bisa kami sampaikan dari Student Lighthouse Team SD Kreativa. Sampai bertemu di sekolah ya teman-teman. Stay safe, stay healthy, keep smile, and enjoy study at home. Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.